البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan keadaan orang-orang musyrikun yang mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah saja, sehingga tidak merubah keadaan mereka, sehingga mereka masih dikatakan musyrikun dan belum dikatakan muslimun. Karena tauhid yang inti adalah tauhid al-uluhiyah, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kita lanjutkan halaman berikutnya, kalamnya Al-Imam Al-Mujaddid yang punya kitab disimak baik-baik. Qala Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyidan, bagian atas itu, apabila engkau memperhatikan perkara ini dengan perhatian yang bagus dan baik, wa arafta anna al-kuffara yashhaduna lillahi bitauhid ar-rububiyyah, dan engkau tahu bahwasanya orang-orang kafir mereka bersaksi untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah, wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir, yang mana tauhid rububiyah itu adalah perbuatan dia tafarruduhu, mengesahkan, perbuatan dia mengesahkan, menunggalkan Allah taala bil khalqi dalam masalah penciptaan, wa rizqi dalam masalah rezeki, wa tadbir dan dalam masalah pengaturan alam semesta. Wa hum yunakhuna Isa wal malaikah wal auliya, tapi mereka masih menyeru-nyeru, memanggil-manggil Isa, memanggil-manggil para malaikat, memanggil-manggil para wali, yaksuduna annahum yuqarribuhum ilallahi zulfa. Lihat ini, mereka menginginkan bahwasanya mereka ini, Nabi Isa alaihissalam, para malaikat dan juga para wali, menurut mereka itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan. Ini syubhatnya mereka. Jadi mereka enggak mau langsungan, karena mereka menjadikan para wali atau para malaikat sebagai perantara, katanya. Allahul musta'an. Wa yashfa'una lahum 'indah, dan kata mereka bahwasanya mereka ini, para malaikat, para wali, adalah pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah taala. Wa 'arafta anna minal kuffar khususan an-nasara minhum, perhatikan ini, dan engkau tahu bahwasanya orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang kafir secara khusus adalah orang Nasara di antara mereka, man ya'budullaha al-laila wan nahar. Lihat ini, ada yang menyembah Allah siang dan malam, wa yazhad fid dunya, dan ada orang yang zuhud di dunia juga, menyembah Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dan juga zuhud di dunia. Wa yatasaddaq bima dakhala alaihi minha, dan juga bersedekah. Mu'tazilan fi sawma'atin min an-nas, dan juga menyendiri. Mu'tazilan artinya menyendiri, dan menyendiri di tempat ibadah dari kalangan manusia. Maksudnya menyendiri di tempat ibadah. Sawma'ah itu tempat ibadah.
semacam kamar khusus untuk ibadah itu. Paham ya? Jadi saumah itu tempat ibadah. Dan bahkan ada yang menyendiri di tempat ibadah dari kerumunan manusia. Nah, kita lihat penjelasan bawahnya itu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, ar-ruhban minan nasara yata'abbaduna al-laila wan-nahara wa yabkun. Penting ini sebagai bahan untuk memahami keadaan mereka. Ar-ruhban itu ahlu ibadahnya orang Nasara. Ar-ruhban minan nasara, ahlu ibadah dari kalangan Nasara, yata'abbaduna al-laila wan-nahar. Mereka itu beribadah siang dan malam. Wa yabkun, dan bahkan menangis. Walakin akan tapi yaqulun, ini penting ini. Tapi perbuatan mereka justru mengatakan Al-Masih Ibnullah. Ini parahnya. Beribadah siang dan malam, bahkan menangis, tapi mengatakan Al-Masih Isa itu adalah anak Allah. Itu yang berbahaya. Paham ya? Jadi masih meyakini Allah Ta'ala itu punya anak gitu loh. Allahul musta'an. Makanya Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Karim, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-Masihu ibnullah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Artinya orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu putra Allah, anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa Al-Masih adalah anak Allah. Allah Ta'ala sebutkan langsung, itu ucapan mereka saja itu. Ucapan mereka seperti ucapan orang-orang kafir terdahulu, menyamai orang-orang kafir terdahulu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qatalahumullah. Allah Ta'ala merangi mereka semuanya. Bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kok bisa berpaling gitu loh. Jelas-jelas Allah Ta'ala tidak punya anak, mereka mengatakan Al-Masih Ibnullah. Kita lihat berikutnya, au innallaha huwal masih ibnu Maryam. Parah juga ini. Yang pertama mengatakan Al-Masih Isa itu putra Allah, anak Allah. Yang kedua mengatakan sesungguhnya Allah itu ya Isa itu sendiri. Makanya kata mereka, nah barakallahu fiik, ada istilahnya apa barakallahu fiik? 3 in 1. Paham ya? 3 in 1 itu nantinya Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan apa? Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Ruhul Qudus atau misalnya itu. Nanti sebutkan nanti. 6. Awsal itu salasah, atau 3 dari 3 sesuatu, ya, atau salah satu daripada 3, satu daripada yang 3. Maksudnya gini. Jadi menurut mereka itu ada namanya 6 anak Allah ini, Ruhul Qudus, paham ya? Isa alaihissalam. Ada juga mengatakan Isa itu ya Allah gitu loh. Allahul musta'an. Ada nanti nah barakallahu fiik yang ketiga lagi dikenal dengan salisu salasah, salisu as-salasah. Inilah keadaan mereka. Allahul musta'an. Jadi menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Ta'ala punya anak. Kita lihat, wa hum yabquna wa yata'abbadun. Mereka menangis dan beribadah. Wala yanfa'uhum hadza. Tapi tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Li'annahum ma akhlasul ibadah lillahi azza wa jalla. Simak itu. Kenapa enggak bermanfaat? Dikarenakan mereka belum mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Iya kan? Masih meyakini Allah Ta'ala punya anak kan? Masih meyakini Allah Ta'ala punya anak. Nah, ini berarti belum memurnikan ibadahnya. Belum memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Fa misluhum ubadul qubur al-yaum. Sahih lihat ini. Yang seperti mereka ini keadaannya para penyembah kuburan hari ini. Jadi mereka bisa dikatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang menyembah kuburan juga, bahkan menyembah barakallahu fiik orang-orang udah mati. Para mayit yang ada dalam kuburan tersebut. Bayangkan itu. Nah, berarti kan tidak menunggalkan Allah Ta'ala dalam peribadatan. Tidak mengisahkan Allah SWT dalam peribadatan. Para ubadul kubur, para penyembah kuburan, datang kepada kuburan nyembah fulan, ba'alan, minta. Allahul musta'an. Kalau kita perhatikan, mereka semangat sekali kalau mengucapkan kalimat tauhid, ya enggak? Apalagi malam Jumat Kliwon, ya, atau ada acara tahlilan 7 harian setelah orang meninggal, atau setelah 3 hari atau 3 hari setelahnya, atau sewonan ratusan. Semangat sekali mereka. Tapi semangatnya tidak dibangun di atas dalil.
Semangatnya tidak dibangun di atas apa? Syariat. Hanya bermodalkan semangat tapi apa? Dalil tidak ada, berbahaya. Jadi kalau cuma ibadah tanpa dalil itu tidak diterima. Kenapa? Karena al-ibadah itu tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu terhenti di atas apa? Dalil. Walaupun mereka ucapan kalimat yang indah. Afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagus yang diucapkan. Ya kan? Tapi malamnya tahlilan, paginya ke kuburan. Sorenya ke kuburannya Mbah Fulan Mbah Alan. Bayangkan itu. Malamnya minta ya Allah ya Allah ya Allah. Paginya ya Mbah Fulan ya Mbah Alan. Sorenya ya Kiai Fulan Kiai Alan. Bayangkan itu. Nanti ngambil kumat kami di depan kuburan itu bihadratis Syekh Fulan bin Alan Alan bin Fulan Fulan bin Alan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Paham ya? Biasanya gitu kan? Langsung minta apa gitu. Allahul musta'an. Naam. Syirikan sangat merajalela. Kita harus waspada, jangan sampai tidak paham seputar tauhid ini. Kita lihat dikit lagi bagian atas itu. Qala al-Syekh al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih. Matan bagian atas sambungannya tadi. Wa huwa ma'a hadza kafirun aduwwunillah mukhalladun finnar. Lihat ini. Mereka-mereka ini bersamaan dengan ini walaupun ibadah siang dan malam, menyendiri tempat ibadahnya, ya kan? Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Taala, maka orang tersebut kafir, musuh Allah Taala. Nasara kan dikenal apa? Ahli ibadahnya namanya ruhban. Kalau orang Yahud, alimnya orang Yahud namanya apa? Kalau ruhban ini kan ahli ibadahnya orang Nasara. Kalau orang alimnya orang Yahud, siapa yang ingat? Ma'ruf kan? Digabungkan biasanya kan? Ruhban dan rahib itu sama ruhban sama. Kalau sekarang ahli ilmunya orang Nasar, orang Yahud apa? Istilahnya? Anda tahu? Ingat? Abdullah Hasan Ada tahu? Ahbar Ruhban, ahbar. Ruhban itu ahli ibadahnya orang Nasara, ahbar itu ahli ilmunya orang Yahud. Tapi cuman ilmu yang mereka miliki, amalan enggak ada. Orang Nasara semangat ibadah tapi ilmu tak punya. Paham ya? Maksudnya beribadah tanpa ilmu, itu orang-orang Nasara. Orang Yahud ilmu banyak tapi enggak ada amalan. Mafhum? Nah, kita sebagai seorang muslim sunni salafi pastikan mengumpulkan dua-duanya. Beramal dengan ilmu. Ilmu ada, amalkan. Nah, kita lihat sini. Bersamaan dengan ini kafir, dia kafir, orang Nasara tadi. Musuh Allah, kekal di dalam neraka. Bisa babi i'tiqadihi fi Isa aw ghairihi minal awliya. Dengan sebab keyakinan dia tentang Nabi Isa alaihissalam atau yang lainnya dari kalangan para wali. Yad'uhu aw yadbah lahu aw yangdar lahu. Dia berdoa kepadanya, menyembelih sembelih untuknya dan bernadar untuknya. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, walaupun ibadahnya siang dan malam, tapi masih apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala enggak diterima. Tabayyana laka kaifa sifatul Islam alladzi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Maka nampak jelaslah ini jawabannya. Sejak awal tadi, fa idza ta'amalta, kemudian jawabannya sekarang ini. Tabayyana laka. Semakin nampak di hadapanmu kaifa sifatul Islam alladzi da'a ilaihi nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara apa? Bagaimana sifat dan juga apa? Na barakallahu fiik. Naam cara dakwah Islam yang didakwahkan oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan bermodalkan semangat ibadah, tapi berlandaskan dengan dalil. Itu paling penting itu. Walaupun seindah apapun suatu amalan dia anggap itu ibadah, kalau enggak ada dalilnya apa? Mardudatun la tuqbalu. Ditolak enggak diterima. Wal iyad billah. Naam.
Kita lihat di sini, perhatikan baik-baik. Tabayyana laka anna katsiran minan nas 'inda tabayyana laka anna katsiran minan nas anhu bima'zil wa tabayyana laka ma'na qawlihi alaihi salatu wassalam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Perhatikan itu. Dan nampak jelas juga di hadapanmu bahwasanya kebanyakan manusia itu menyendiri. Berada tempat yang menyendiri. Kenapa menyendiri? Biar terbebas dari kesyirikan. Kalau gabung dengan mereka-mereka ini pelaku kesyirikan berbahaya. Kalau ngikutin mereka berbahaya. Karena kebanyakan manusia itu kan yang penting kan indah, ya kan? Amalannya indah, bagus, tertarik mereka. Walaupun itu amalan apa? Amalan syirik atau amalan bid'ah misalkan. Adapun kita punya pedoman. Ingat-ingat kalamnya siapa kemarin? Kalamnya Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-iqtisadu fi sunnati khairun minal istihad fil bid'ati. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas kebid'ahan. Walaupun dia bersungguh-sungguh, masya Allah, gedung dia bikin, kemudian tenda pun dia sewakan, tapi untuk praktek kebid'ahan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk meringati maulid Nabi misalkan, itu kan amalan bid'ah. Yang satu santai dia di rumah, nyabut dulu ketiak, yang satu nyukur kumis, yang satu ya motong kuku. Tapi kan sunnah. Lebih baik mana kira-kira? Yang ngumpul di gedung tadi, ngumpul di bawah tenda, membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih bagus mana? Yang baca kalimat la ilaha illallah tapi nggak ada dalilnya, atau yang menyabut bulu ketiak tadi? Yang menyabut bulu ketiak sunnah. Bisa dipahami ya? Ini juga sama. Walaupun dia menyendiri tapi di atas tauhid, lebih baik daripada bergabung dengan kebanyakan manusia yang di atas kesyirikan. Makanya beliau menyampaikan, dan nampak di hadapanmu makna ucapan Rasulullah SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Artinya agama Islam itu bermula dalam keadaan asing. Di awal permulaan Islam, di tengah-tengah kota Mekah, ketika Rasulullah SAW mendakwakan la ilaha illallah, asing enggak dakwah tersebut? Asing. Beliau hendak dibunuh, beliau pun dikejar ketika barakallahu fik mau hijrah ke Madinah, ya kan? Kemudian beliau hendak diculik. Itu kenapa kok seperti itu? Karena menyuarakan apa tadi? Menyuarakan tauhid tadi, menyuarakan al-haq tadi. Makanya disebut apa? Islam itu bermula dalam kondisi asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Tapi beruntunglah orang-orang yang asing. Sekarang antum lihat ahlu sunnah ini. Ahlu sunnah semakin hari semakin sedikit orangnya, semakin asing mereka, semakin disaring. Karena kebanyakan mereka yang dulu istiqomah, wal'iyadzubillah, karena gara-gara harta atau tahta atau wanita lengser mereka mundur ke belakang. Wal'iyadzubillah. Gara-gara apa paling banyak? Fulus diantaranya. Sehingga nampak ahlu sunnah semakin asing gitu loh. Ya kan? Dulu banyak kan, ribuan, masya Allah, tapi mundur satu persatu. Gara-gara dunia diantaranya. Wal'iyadzubillah. Allahumma salim salim. Lihat itu. Tapi yang asing ini bukan berarti dia rugi. Asing di atas sunnah itulah yang terbaik. Asing di atas tauhid, na'am, itulah yang terbaik. Kenapa? Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Antum di masyarakat dianggap asing, berpakaian syar'i, bersorban, berjubah, berjenggot, celana cingkrang, biasa aja. Tapi mereka hizbiyun, melihat hizbiyun yang sekarang mereka sudah mulai mundur ke belakang, dulunya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu masya Allah pakaiannya. Anak katakan masya Allah, yang mungkin yang nyaksikan waktu itu lihat, sekarang udah berubah pakaiannya, pakai bantalon, yang penting gak isbal katanya, pecinya ganti peci nasional, kemudian pakai koko, kalau ngisi di kampung-kampung pakaiannya pakaian batik, batik, kemudian sarungnya nggak berani apa, sampai betis, sarungnya pas di atas mata kaki, pas. Bayangkan itu. Di mata orang awam, di masyarakat udah gak asing lagi. Lah kalau udah gak asing, ya sama mereka. Iya kan? Yang masih asing itu yang berpakaian syar'i, dakwahnya apa adanya sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, itu masih dianggap asing. Paham ya? Kalau tidak percaya bisa nyaksikan, enggak usah buktikan, nyaksikan aja. Nah, yang paham 10 tahun yang lalu bagaimana mereka pakaiannya,
secara bertahap hari demi hari gara-gara harta, fulus, uang dolar, ringgit Malaysia atau gara-gara rial Saudi. Allah musta'an. Gara-gara rupiah ujung-ujungnya apa? Menjual agamanya. Lupa akhiratnya, lupa manhajnya wal iyad billah. Berat memang, tapi harus diperjuangkan. Berat memang. Kalau kita bilang ringan, enggak ringan, berat memang. Musuhnya banyak, asing di tengah-tengah masyarakat yang istiqomah itu. Tapi mereka-mereka yang sudah menanggalkan pakaiannya syar'i, dulu berjubah, sekarang koko. Dulu bersorban, pecinya masya Allah peci internasional, peci yang ma'aruf itu sekarang nasional pecinya. Dulu jenggotnya panjang, sekarang bikin kotak jenggotnya. Dengan alasan istihad sahabat. Kotak ada juga yang segitiga. Allahul musta'an. Ada juga yang terpengaruh syubhatnya orang sufi memelihara jenggot itu sunnah, akhirnya dicukur. Kan sunnah enggak wajib katanya. Allahul musta'an, macam-macam. Allahul musta'an. Dulu mengharamkan televisi, gambar makhluk nyawa, sekarang punya dia. Punya apa namanya itu? Punya satelitnya dia. Allahul musta'an. Setiap hari kemana-mana, wah, di belakangnya ada semacam apa itu namanya kamera ini kemana-mana. Allahul musta'an. Sebabnya apa kira-kira? Apa ini? Fulus. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Ini berat barakallahu fiik. Tantangan yang perlu kita kondisikan. Jadi ini sekedar selingan barakallahu fiik. Yang namanya asing di mata manusia, tapi dia di atas al-haq itu tidak masalah. Tapi jangan asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Nah, Allahul musta'an. Adapun syarahnya barakallahu fiik insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang, sekaligus penjelasan yang tentang keadaan bagaimana dikatakan asing di akhir zaman ini, dan tentu dan pastikan dengan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Nasallahu alaihi wasallam, alhamdulillah.